Baiklah teman-teman, saya sudah lama mengatakan ini dan saya terus mengatakannya berulang kali. Dan mungkin saya bisa mengatakannya jauh lebih mudah daripada orang lain. Karena saya punya hak istimewa sebagai orang berkulit coklat. Saya berkulit coklat. Saya selalu mengatakan bahwa ini adalah pendapat pribadi saya yang didasarkan pada pengalaman pribadi saya. Saya tidak pernah mengalami rasisme di Australia, meskipun banyak orang mengatakan bahwa Australia adalah negara yang sangat rasis. Saya tidak pernah mengalami rasisme di Australia. Satu atau dua komentar kecil yang bernada bercanda. Sebenarnya hanya satu kali di lapangan kriket. Dan setelah itu kami berjabat tangan dan itu lucu. Itu hanya candaan lucu. Tapi saya tidak pernah mengalaminya di tempat kerja, di luar, saat pergi mengambil minuman. Tidak pernah. Tidak pernah terjadi pada saya. Dan saya juga pernah bilang bahwa orang kulit putih adalah orang yang paling tidak rasis di dunia. Mereka adalah orang yang paling tidak rasis. Bahkan jika kamu mendengarkan apa yang disebut etno-nasionalis, bahkan mereka pun gelisah dan kamu tahu, mereka hanya bilang, tidak ada masalah denganmu, tapi saya hanya ingin hidup di antara orang-orang saya sendiri. Jelas, saya tidak setuju dengan mereka secara politik, tapi orang kulit putih adalah orang yang paling tidak rasis. Mereka adalah yang pertama memberantas rasisme dari masyarakat mereka sendiri dan kemudian mendorong orang lain. Sebenarnya tidak, mereka tidak mendorong orang lain. Karena inilah alasan mengapa orang kulit putih justru saat ini menjadi korban terbesar rasisme. Kenapa saya bilang begitu? Lihat saja ini. Saya sendiri sudah melihatnya. Sebenarnya sebelum saya membahas itu, lihatlah ini. Orang kulit putih, saya bilang, inilah yang saya katakan. Orang kulit putih miskin di Inggris benar-benar menanggung jutaan orang dunia ketiga di pundak mereka. Benar-benar, kamu ingin meningkatkan produktivitas? Deportasi semua pengisap tunjangan. Lihat ini. Tingkat pengangguran di Inggris Raya pada kuartal keempat tahun 2025 berdasarkan kelompok etnis. Orang Bangladesh adalah yang paling banyak menganggur. Dan ketika mereka menganggur, apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan kredit universal 13,4%. Lalu orang Pakistan, lalu yang lain, lalu orang kulit hitam. Saya benar-benar terkejut. Kamu tahu, orang kulit hitam Afrika dan Karibia atau kulit hitam Inggris, bahkan mereka tingkat penganggurannya lebih rendah daripada orang Bangladesh dan Pakistan. Apa yang kamu dapatkan dari situ? Dan itu bukan populasi yang kecil omong-omong. Dan lihat ini, orang kulit putih, mereka adalah yang paling sedikit penganggur, 4,3%. Dan mereka membayar pajak dan mereka yang dirugikan. Lihat ini, mereka sengaja terus mengejek kita. Pria kulit putih tidak pernah punya tempat di Australia. Seperti pria kulit hitam ini, dia selalu saja mengejek saya. Jadi saya bilang, syukurlah ada pria kulit putih. Kalau mereka tidak menemukan Australia, semua ini tidak akan mungkin terjadi. Syukurlah. Terima kasih pria kulit putih. Saya pikir seluruh dunia seharusnya berterima kasih kepada pria kulit putih. Dan saya mengatakan itu dan saya katakan ini secara eksplisit, karena saya ingin itu menjadi hal yang normal lagi. Karena jika orang kulit putih mengatakan sesuatu yang pro orang kulit putih, tiba-tiba, wah, itu adalah dosa terbesar di dunia modern. Wah, kamu dianggap supremasi kulit putih. Kamu boleh punya kekuatan kulit hitam, bangga jadi kulit hitam. Kekuatan kulit coklat, bangga jadi kulit coklat. Kamu boleh bangga dengan segalanya, tapi tidak boleh bangga jadi kulit putih. Terutama ketika ini adalah satu-satunya ras yang telah memberikan kontribusi paling besar untuk dunia. Segala sesuatu yang kamu lihat di sekitar kita, untungnya, itu berkat ras kulit putih. Seseorang mengunggah meme ini. Tempat ini dulunya bagus, sampai semua orang kulit putih pindah ke sini. Kata tidak ada seorang pun. Ini memang benar sekali. Saya selalu tinggal di daerah yang mayoritas kulit putih. Jika saya melihat suatu daerah yang dipenuhi oleh orang non-kulit putih, saya pindah. Sebenarnya saya tidak pernah harus pindah karena saya selalu tinggal di daerah yang mayoritas kulit putih. Dan Melbourne sebagian besar didominasi oleh orang kulit putih sampai baru-baru ini, kecuali di pinggiran barat. Dan saya tidak tahu, saya tidak pernah ke sana. Saya tidak akan pernah ke sana. Dan kami juga punya daerah lain, seperti Springvale, Noble Park, Sandown Park, tidak banyak orang kulit putih. Dan seperti yang bisa kamu lihat, tingkat kejahatannya sangat tinggi. Saya tidak bisa memutar video ini untukmu karena sangat grafis. Ini terjadi di Afrika Selatan. Ini adalah seorang anggota parlemen yang sedang duduk di Afrika Selatan. Dia mengatakan, kita akan membunuh anak-anak orang kulit putih. Kita akan membunuh wanita-wanita mereka. Akan membunuh apapun yang kami temukan di jalan kami. Dan sampai maksimata. Jadi rasisme terhadap orang kulit putih ini harus dihentikan. Harus dihentikan. Dan saya sudah melihat dunia pertama, dan saya sudah melihat dampaknya. Saya ingat melihat sebuah sekolah di Ilford, London. Dan saya melihat satu anak kulit putih dan saya merasa sangat kasihan padanya. Saya berpikir, bagaimana perasaannya di negaranya sendiri. Hanya satu anak kulit putih di sekolahnya sendiri. Sekarang, dengarkan, apa yang terjadi? Karena orang kulit putih membesarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai orang kulit putih yang tidak rasis. Jangan bangga dengan warna kulitmu.
Jangan berkata apa-apa, jangan bersikap kasar. Saya tahu orang kulit putih, mereka sudah meninggalkan kekerasan sejak lama, 2 atau 3 generasi yang lalu. Tapi budaya lain, mereka tidak bangun tanpa memukul istri atau anak-anak mereka. Mereka tidak memulai hari tanpa itu. Jadi dengarkan wanita kulit putih Inggris yang malang ini. Saya benar-benar merasa kasihan padanya. Saya juga merasa kasihan pada orang kulit putih secara umum. Guru anak laki-laki saya memberitahunya bahwa dia tidak bisa menjadi korban rasisme karena dia berkulit putih. Anak laki-laki saya adalah minoritas. Mulai dari sini. Dia berkulit putih. Anak laki-laki saya adalah minoritas di sekolahnya. Bahkan, dia satu-satunya anak laki-laki kulit putih di kelasnya. Dan itu tidak pernah menjadi masalah. Kenapa harus jadi masalah? Kita semua berdarah dengan warna yang sama. Kita semua adalah manusia. Ya, inilah nilai-nilai omong kosong yang mereka ajarkan kepada kita, dan beginilah hasilnya. Banyak orang. Setidaknya itu yang saya pikirkan. Karena kemarin dia pulang ke rumah dan memberitahu saya bahwa sekelompok anak laki-laki dari berbagai etnis mengelilinginya, mengepungnya, dan mulai meneriakkan kulit ayam kepada anak saya. Dia bilang dia merasa terancam dan ketakutan. Dan ketika akhirnya dia berhasil keluar dari lingkaran itu, dia lari ke guru, seperti yang selalu saya ajarkan padanya. Saya sudah memberitahunya untuk melakukan itu. Jika dia pernah berada dalam situasi di mana dia merasa takut, dia harus lari ke guru dan dia memberitahu guru itu. Saya pikir mereka bersikap rasis kepada saya. Dan kamu tahu apa yang dikatakan guru itu? Dia tidak mencari anak-anak laki-laki yang melakukannya. Dia tidak mencoba membuat anak saya merasa lebih baik. Dia tidak bersimpati dengan perasaannya. Dia berkata kepadanya, kamu kan kulit putih. Kamu tidak bisa bersikap rasis kepada orang kulit putih. Jadi, anak saya tidak masuk sekolah hari ini. Dan dia tidak akan kembali kecuali ada perubahan. Tidak akan ada yang berubah. Dia adalah korban rasisme. Dia adalah korban pelecehan verbal. Dan ketika dia lari ke guru untuk meminta bantuan, guru itu mengatakan bahawa perasaannya tidak penting kerana dia kulit putih. Jadi sekarang saya sudah berbicara dengan. Kita perlu membalikan tren ini, teman-teman. Inilah yang saya maksud. Maaf, kalian harus melakukannya. Apa yang dikatakan Cersei Lannister dari Game of Thrones? Kekuasaan adalah kekuasaan. Kalian perlu mengambil kendali kembali. Kalian perlu menggenggam kekuasaan, karena kekuasaan akan menentukan bagaimana kalian menegakkan nilai-nilai kalian, kekuasaan. Dan bersama kekuasaan, ada kekerasan. Saya tidak berbicara tentang orang per orang yang mengambil tindakan sendiri. Saya berbicara secara politik. Karena Max Weber, filsuf awal abad ke-20, dia mengatakan, hanya negara yang seharusnya memiliki monopoli atas kekerasan. Hanya negara yang bisa memutuskan kapan dan seberapa besar kekuasaan atau kekerasan, seberapa besar kekuasaan yang kamu gunakan, dan seberapa banyak kekerasan yang kamu lakukan. Saat ini, semua kekerasan ini hanya datang dari satu pihak. Semua geng brutal ini menggunakan kekerasan terhadap anak-anak kulit putih miskin yang tumbuh dengan sistem nilai yang sama sekali berbeda. Mereka seperti, jangan rasis, cukup berhenti jadi rasis. Jadi, ya, anak-anak kulit putih diberitahu jangan jadi rasis. Mereka berhenti jadi rasis, tapi seseorang lupa memberitahu semua anak lain, anak-anak dari latar belakang ras yang berbeda. Putraku tentang pindah ke sekolah lain, tapi dia takut. Dia tidak percaya pada siapapun. Dan sekarang aku harus mencoba menjelaskan kepadanya bahawa dia seharusnya mempercayai para guru yang ada di sana untuk melindunginya. Padahal mereka tidak melakukannya. Jadi satu-satunya pilihan yang tersisa, karena aku tidak mau anakku merasa takut, adalah menyekolahkannya di rumah. Yang berarti aku tidak bisa bekerja. Satu tindakan dari guru ini, dan aku bahkan tidak menyalahkan anak-anaknya. Kamu tahu, anak-anak perlu diajari dengan lebih baik. Dan orang-orang yang seharusnya melakukan itu adalah orang dewasa. Orang-orang yang ada di sana untuk melindungi kita. Tapi mereka tidak melakukannya. Dan karena tindakan guru itu, seluruh hidupku sekarang jadi terpengaruh. Seluruh hidup anakku sekarang juga terpengaruh. Itu mengerikan, dan aku bisa jamin ini bukan kasus yang terisolasi. Aku akan mengirim putriku ke sekolah yang mayoritas muridnya kulit putih. Orang kulit putih. Seperti yang sudah aku bilang, maaf, aku tidak suka budaya non-kulit putih. Aku tidak suka. Aku seorang YouTuber, aku pria berkulit coklat. Dan aku yang bilang ini, oke? Aku bilang ini sebagai pria berkulit coklat. Aku bukan seorang supremasis kulit putih. Aku bukan pria kulit putih, bukan supremasis kulit putih. Oke, lihat ini. Dengarkan video ini. Kulit putih, mata biru, rambut pirang. Lihat itu. Seharusnya tidak menertawakan itu. Bayangkan itu. Bayangkan mengatakan itu. Kulit gelap, rambut keriting, mata hitam. Bayangkan kalau orang kulit putih yang mengatakan itu. Orang itu akan diboikot, tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Nah, sekarang kita benar-benar sedang mengubah budaya. Mungkin orang itu justru akan jadi pahlawan di media sosial, akan menggalang dana dan jadi sangat kaya. Tapi lihat ini, bahkan wanita kulit putih ini, mari kita lihat bagaimana dia merespons hal ini. Hey, Lord President, kulit putih. Lord Justice Clark, kulit putih. Setiap hakim pengadilan tinggi, kulit putih. Orang ini adalah seorang Benar-benar. manusia sampah.
Benar-benar manusia sampah. Dia orang yang paling rasis. Kulit putih, Tunggu, kami kulit putih dan kami bangga, dan kami telah memberikan begitu banyak untuk peradaban. Masa-masa rasa bersalah orang kulit putih itu benar-benar sudah berakhir. Segala sesuatu tentang diriku, segala sesuatu yang nenek moyangku perjuangkan hingga mati demi melindunginya, tertulis di tanah di bawah kakiku ini. Aku tahu siapa diriku, dan aku tahu dari mana asalku. Setiap hari aku bangun dengan rasa bangga yang luar biasa menjadi orang Inggris. Kami adalah pulau kecil yang telah melakukan segalanya. Kami menaklukkan dunia dan membangun kekaisaran, dan kami sudah muak. Kami tidak akan menuruti ini lagi. Kami akan mengambil semuanya kembali. tentu saja. Bayangkan yang paling maju, yang paling enak dipandang mata. Aku bisa mengatakannya. Orang-orang itu, orang-orang tercantik, orang-orang paling maju, orang-orang terkaya, orang-orang paling makmur, merekalah orang-orang terburuk. Apa? Apa-apaan ini? Maaf, saya harus bilang, saya tidak tahu. Saya tidak tahu caranya. Lihat ini. Lihat nuriakan kita sendiri. Saya pikir jika Beberapa dari kita juga sangat cantik omong-omong. Dia luar biasa. Dengarkan apa yang dia katakan. Seperti yang kamu katakan, jika kelas menengah mungkin seperti para pendukung nilai-nilai liberal membaca Al-Quran ayat demi ayat atau hanya membaca surat An-Nisa yang didedikasikan untuk perempuan. Hal itu sendiri bisa memberi gambaran sekilas tentang betapa bermasalahnya Islam bagi perempuan. Dan mungkin mereka tidak akan terlalu berusaha membela mereka ketika sebenarnya itu merugikan kelompok lain di masyarakat. Karena begitu kita memberikan perlakuan khusus dan dorongan untuk memasukkannya ke dalam perundang-undangan, tentang mengapa kita pikir perempuan Muslim perlu lebih dilindungi, atau karena mereka dianggap lebih rentan daripada perempuan minoritas lainnya, atau semacamnya. Ini menjadi sangat-sangat bermasalah ketika ada gerakan yang muncul dari negara-negara yang sangat Islami, di mana ada teokrasi, dan para perempuan di sana mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak punya hak. Kami tidak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kami bahkan tidak punya hak untuk berbicara keras atau tertawa keras. Saya merujuk pada Republik Islam Afghanistan dalam situasi ini, di mana mereka benar-benar menghapuskan perempuan dari masyarakat. Sekarang, Tapi itu lucu. Saya tidak tahu apakah Nuri akan menyebutkan itu atau tidak, tapi itu lucu. Wanita-wanita yang sama, begitu mereka datang ke Barat, tiba-tiba mereka mulai membela isu-isu Muslim, isu-isu Islam, Gaza, Israel, mulai membenci orang kulit putih, mulai membenci Amerika. Rasanya seperti kamu tidak akan pernah bisa menang menghadapi orang-orang seperti ini. Inilah sebabnya saya sebenarnya sudah menyerah soal itu. Saya tidak lagi mendukung, bahkan untuk menyelamatkan segelintir orang yang benar-benar teraniaya dari Afghanistan, Iran, atau Pakistan. Karena pertama-tama mungkin terdengar dingin dan tidak berperasaan, tapi kita tidak tahu. Sampai sebelum tahun 2015, negara-negara barat setiap tahunnya biasa menerima 100-200 orang yang benar-benar teraniaya dari negara-negara seperti Pakistan, Afghanistan, dan negara dunia ketiga lainnya. Dan pengawasannya, dulu mereka benar-benar meneliti setiap kasus satu persatu. Tapi lihat apa yang terjadi setelah itu. Mereka menemukan celah. Mereka seperti, oh, kalian menerima orang atas nama kemanusiaan. Bagaimana kalau kami membanjiri negeri kalian dengan semua orang? Kalian akan kebanjiran kasus-kasus ini. Dan kalian tidak akan bisa membedakan siapa yang benar-benar butuh dan siapa yang tidak. Jadi tidak. Berdasarkan itu, maaf, Barat sudah penuh. Kami tidak bisa menampung siapapun, bahkan yang benar-benar butuh sekalipun. Maaf. Karena seperti yang saya katakan, ketika orang-orang ini datang, mereka tetap tidak setia pada Barat. Sangat sedikit dari mereka yang setia. Sangat sedikit, tapi sebenarnya tidak banyak. Karena mata saya terbuka ketika saya melihat banyak mantan muslim yang membenci Islam. Tapi sekarang mereka justru menjadi orang-orang woke paling bodoh sepanjang masa. Mereka pro Gaza, mereka anti kulit putih, mereka anti Barat, mereka setuju dengan para pencari suaka palsu ini. Saya jadi berpikir, ada apa dengan kalian? Kamu tahu apa? Dunia ketiga itu tidak bisa keluar dari hati kalian. Kamu bisa mengeluarkan seseorang dari dunia ketiga, tapi kamu tidak bisa mengeluarkan dunia ketiga dari sebagian orang. Kamu harus benar-benar melepaskan identitas lamamu, kesetiaan budayamu untuk datang ke Barat. Dan kalau kamu tidak bisa melakukannya, lebih baik pergi saja. Barat tidak punya kewajiban untuk menerima orang-orang ini. kamu bisa saja, tahu kan, hidup nyaman di Inggris dan menjadi perempuan kulit putih kelas menengah, dan berpikir bahwa ini adalah masalah yang hanya terjadi di negara teokrasi. Nah, inilah yang persis akan kita dapatkan di sini jika kita membiarkan hal ini berjalan tanpa kendali.
Apakah kamu juga berpikir bahwa di beberapa bagian komunitas Muslim, perempuan kulit putih dianggap tersedia untuk siapa saja, bahwa mereka semacam dieksotiskan? Karena mereka punya, kamu tahu, akses itu. Karena mereka tidak memakai hijab atau burka, atau mereka bukan Muslim, tapi juga karena maraknya budaya pornografi. Aku benci mengatakannya, tapi tentu saja, ya, tentu saja. Dan maksudku, ini dimulai dari tingkat akar rumput. Misalnya jika kamu, katakanlah, berada di, kamu tahu, hanya mendengar, misalnya, obrolan di ruang ganti atau obrolan biasa. Di dalam kelompok pemuda Muslim, kamu sudah bisa melihat semacam penghinaan terhadap perempuan kulit putih di mata mereka. Dalam hal, kamu tahu, kita bisa bersenang-senang dan bermain-main dengan semua perempuan ini, tapi nanti kita akan menikahi perempuan Muslim yang baik. Dan itu memang semacam pola umum dari kebanyakan pemuda Muslim. Saya juga akan bilang pemuda Muslim Inggris, kamu tahu, ketika mereka ingin bersenang-senang. Itu seperti yang kamu bilang, entah itu pornografi, hasil dari pornografi yang semakin membuat mereka jadi objek fetish, tapi juga Islam itu sendiri. Dan jika kamu kembali lagi ke sejarah Islam, ada ekspedisi-ekspedisi di mana Muhammad membakar semangat para pengikutnya untuk pergi menaklukkan wilayah baru dan kamu tahu, menangkap perempuan berambut pirang. Ya, Muhammad yang mengatakan itu. Biar saya kasih contohnya. Saya membuat satu video lengkap tentang itu. Saya rasa videonya sempat viral. Ini adalah ayat Al-Quran itu. Coba lihat ini. Ini adalah surah ke-9 ayat 49. Ada sebagian dari mereka yang berkata, "Bebaskan aku dan jangan biarkan aku terkena godaan." Di antara mereka ada yang berkata, "Izinkan aku tinggal di rumah dan jangan goda aku." Berikut adalah seluruh kisah di balik ayat Al-Quran itu. Ayat ini diturunkan tentang Jad bin Al-Qas, seorang munafik. Lihat dia. Dia seorang munafik karena dia berkata, "Aku tidak mau wanita berambut pirang." Jadi Muhammad mencoba menggodanya. Ini karena ketika Rasulullah sedang mempersiapkan perang Tabuk melawan Bizantium, beliau berkata kepadanya, "Abu Wahab, tidakkah kamu ingin memiliki banyak wanita dan pria Bizantium sebagai selir dan pelayan?" Lihat bagaimana Muhammad mencoba menggoda dia. Muhammad sedang menggoda Abu Wahab. "Ayo kita berjihad melawan Bizantium dan kamu akan mendapatkan banyak wanita Bizantium." Dalam beberapa riwayat, dia bahkan menggunakan kata wanita berambut pirang. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, kaumku tahu bahwa aku sangat menyukai wanita. Dia juga mata keranjang, dan dia sudah memiliki banyak budak seks." Dan dia berkata, "Jika aku melihat wanita-wanita Bizantium yang saat itu adalah orang Kristen, aku khawatir aku tidak akan bisa menahan diri, karena dia memang mata keranjang." Dia bilang, "Begitu banyak wanita pirang, hore!" Dia berkata, "Nabi Muhammad, lihatlah haremku, aku sudah punya banyak wanita di sini. Jadi tolong jangan goda aku dengan mereka dan izinkan aku untuk tidak ikut. Sebagai gantinya, aku akan membantumu dengan hartaku." Jadi dia berkata, "Aku tidak akan ikut berjihad, aku akan memberimu uang. Dan kau tahu, jangan goda aku dengan wanita pirang." Jadi Allah, yaitu Muhammad, dengan marah menurunkan ayat ini. Ada beberapa dari mereka seperti Abu Wahab berkata, "Bebaskan aku dan jangan biarkan aku terkena godaan." Itulah yang sebenarnya dibicarakan oleh Nur Yahya Khan. Jadi Muhammad dulu suka menggoda para jihadis lain dengan wanita pirang. Jadi, hal ini sangat berkaitan dengan sejarah Islam itu sendiri dan pandangan Nabi terhadap wanita-wanita ini. Lalu bagaimana hal itu berlanjut? Dan tentu saja, seperti yang kamu katakan, pornografi hanya semakin memperkuat hal itu. Menurutmu, seberapa umum sikap-sikap tersebut dalam budaya Islam di Britania Raya atau di dunia barat? Apakah kamu belum melihat apa yang terjadi dalam kasus kelompok pelaku grooming itu? Itu sangat umum, aku harus bilang begitu. Sakit rasanya mengatakannya, tapi memang begitu. Dan itulah kenapa sangat membuatku marah ketika kamu tahu aspek itu tidak mendapat sorotan dalam hal tersebut. Dengan seluruh skandal gang grooming dan penutupannya, karena itu sangat berkaitan dengan hal itu. Gagasan tentang siapa segmen masyarakat yang paling rentan yang bisa kita jadikan target. Dan siapa yang menurut agama kita memberi kita pembenaran untuk kita jadikan target dalam hal itu. Dan disitulah semuanya menyatu. Jadi itu bukan saatnya untuk khawatir dicap rasis atau Islamofobik. Disitulah kamu harus menghadapi masalah itu secara langsung. Karena mereka secara tidak proporsional menargetkan jenis demografi muda yang rentan tertentu. Dan itu selalu terjadi dengan Islam, perempuan dan anak-anak yang kamu tahu menjadi korban pertama.
Okey, jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang di Britania Raya? Apa solusi untuk masalah ini? Deportasi, kirim mereka semua kembali ke negara asal. Mereka tidak seharusnya berada di sini. Maaf teman-teman, mereka memang tidak seharusnya berada di sini. Saya senang menjadi salah satu dari mereka. Saya berharap syukurlah sekarang semakin banyak dari kita yang mulai berani tampil. Tapi saya senang menjadi salah satu suara yang berbeza yang mengatakan bahawa kita benar-benar perlu menindak bagaimana Islam mulai menyusup ke setiap aspek masyarakat di sini. Dan banyaknya sikap memanjakan yang telah kita lakukan selama beberapa dekade terakhir telah membawa kita ke titik ini. Di mana sekarang pada dasarnya, maksud saya, jika semuanya terus berjalan seperti sekarang, jadi pemerintah memang begitu. Buat mereka takut lagi pada orang kulit putih. Saya rasa itu satu-satunya solusi. Dengan orang kulit putih, maksud saya Britania secara historis, secara budaya, semua hal yang berciri Britania. Buat mereka takut, buat mereka merasa takut. Hanya sekadar basa-basi, dalam arti mereka hanya bicara soal kekerasan. Jika mereka takut pada Barat, jika mereka punya rasa hormat pada masyarakat Inggris atau nilai-nilai Inggris, ini tidak akan terjadi di jalanan kalian. Ini mulai terjadi di Melbourne. Mereka perlu merasa takut. Mereka perlu takut pada segala hal. Lalu lihat, polisi juga ada di sana. Mereka tidak peduli. Tidak ada rasa takut sama sekali. Tidak ada rasa hormat. Beberapa orang bilang bahwa masalah abad pertengahan membutuhkan hukuman abad pertengahan. Dan sekali lagi lihat, inti dari hukuman adalah kamu hanya perlu menjalankan beberapa hukuman saja dan itu sudah cukup. Sisanya akan langsung patuh dengan cepat. Jadi Nuri terlalu sopan untuk mengatakannya, tapi saya yang akan mengatakannya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan akan diperlakukan setara dengan terorisme. Ini seperti keadaan darurat nasional. Dan saya sangat setuju dengan itu, tapi kalau kita punya semua organisasi, Badan Amal Akar Rumput dan LSM yang menolak untuk menerima hal itu, Islam sebenarnya adalah salah satu penyebab utama, setidaknya dalam pola fikir yang berkembang, mengapa asimilasi atau integrasi tidak berjalan atau mengapa perempuan dan anak perempuan tidak dilindungi dengan semestinya. Maka inilah alasannya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita tangani lebih dari sekadar basa-basi. Jadi kita perlu melihat apa yang dikatakan di masjid-masjid kita. Apa saja khutbah yang disampaikan dalam bahasa Arab juga. Dan beberapa di antaranya, mengapa masjid-masjid di pusat Kota London memiliki khutbah dalam bahasa Arab. Itu konyol. Jadi seperti Perancis dan negara-negara lain yang sekarang mulai sadar, termasuk Italia juga, bahawa semuanya harus dalam bahasa Inggris. Jadi semua orang sadar tentang pesan seperti apa yang mereka sampaikan, terutama kepada warga Inggris keturunan imigran generasi kedua dan ketiga, anak-anak imigran yang kita harapkan sudah menjadi lebih Inggris pada titik ini. Tapi justru kita melihat kemunduran. Dan disitulah menjadi mengerikan ketika kita membicarakan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan atau mencoba mengakhirinya di negara ini. Karena kamu punya Muslim, kamu seperti menyalurkan pemuda Muslim dengan pola pikir yang sama seperti yang mereka miliki di negara-negara Islam. Dan kemudian kamu juga berusaha melindungi perempuan dan anak perempuan dari hal yang sama persis. Jadi ya, menurutku memang banyak yang harus dilakukan untuk benar-benar melawan istilah seperti Islamofobia. Jika kamu suka yang seperti ini, Ya, hanya ada satu solusi untuk ini teman-teman seperti yang sudah saya katakan. Buat mereka takut pada nilai-nilai Inggris. Buat mereka takut pada singa tua Britania. Saya menunggu singa Britania itu bangun, mulai mengaum. Rrrr. Kita ingin itu. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Saya akan ada di sana mendukung.